AF dicap biang kerok kasus Vina Cirebon, yakin tidak berbohong. Satu di antara saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, mengaku merasa dirugikan lantaran ia dicap sebagai biang kerok kasus tersebut. AF pun meyakini jika ia selama ini tidak berbohong atas semua pernyataan yang dia keluarkan. Sayangnya, publik masih menganggap dirinya adalah pembohong. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF, saksi kasus Vina Cirebon merasa dirugikan atas segala macam ucapan negatif yang mengarah kepadanya. Meski lama tak terlihat, AF rupanya merasa risih karena namanya selalu disebut sebagai biang kerok kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Hal itu disampaikan oleh Pitra Romadoni Nasution yang ditunjuk sebagai pengacara. Pitra mengatakan AF melaporkan Dede dan seorang politikus ke Polda Metro Jaya dengan laporan polisi nomor LPB 4352 VISPKT Polda Metro Jaya. Adapun pasal yang dijerat, yakni pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Jika tudingan Dede kepada AF membuat AF terintimidasi dan menimbulkan kerugian material maupun imaterial, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Tak dianggap. Sementara itu, AF sebelumnya sempat berbicara vokal dan mengetahui peristiwa tewasnya Vina dan Eki. AF melihat langsung bagaimana pelaku pembunuhan Vina dan Eki kejar-kejaran dengan sepeda motor. Hal itu dia lihat saat dirinya berada di warung Letika membeli rokok. Tak hanya itu, AF juga melihat ada pelemparan yang membuat pengendara motor terjatuh. Kabarnya, kesaksian AF itu palsu. AF disuruh berbohong oleh Ibtu Rudiana. Usai memberi kesaksian tersebut, AF justru dilupakan. Ibtu Rudiana mengaku tak kenal dengan AF. Saya tidak kenal AF dan Dede, kata Ibtu Rudiana dikutip dari YouTube official iNews. Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Memang dirinya bertemu dengan AF dan Dede, tapi hanya saat peristiwa itu terjadi 8 tahun silam. Terkait dengan tudingan yang dilakukan oleh Dede kepada dirinya, Ibtu Rudiana akan menyerahkan kepada penyidik dan kuasa hukumnya. Selain tuduhan soal skenario yang diarahkan oleh Dede pada dirinya, Ibtu Rudiana pun dikatakan telah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Ibtu Rudiana langsung membantah hal tersebut, karena dirinya tidak mengetahui dan menyerahkan kepada penyidik. Saya katakan satu saja, tidak benar apa dan bagaimana penyidik lebih tahu yang benar, sambungnya. Ibtu Rudiana akhirnya buka isi rekaman CCTV kasus Vina, pantas tak ditonton saat sidang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV, tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana.
Ia merinci CCTV tidak mengarah ke jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditampah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Saksi kasus Vina Cirebon buat laporan polisi, AF merasa tak dianggap Rudiana. Seorang di antara saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam, AF, buat laporan polisi lantaran merasa dirugikan. Ya, AF merasa dirugikan atas statement saksi lainnya yakni Dede dan juga seorang politisi, yang diketahui Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Dalam perbincangan bersama Dedi Mulyadi, Dede mengaku, jika ia membuat kesaksian palsu di persidangan 8 tahun lalu. Namun, kesaksian palsu yang disampaikannya itu atas arahan AF dan juga Ibtu Rudiana. Imbasnya, AF, saksi kasus Vina Cirebon merasa dirugikan atas segala macam ucapan negatif yang mengarah kepadanya. Meski lama tak terlihat, AF rupanya merasa risih karena namanya selalu disebut sebagai biang kerok kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. AF masih berdalih jika dirinya tidak berbohong atas semua pernyataan yang dia keluarkan. Sayangnya, publik masih menganggap dirinya adalah pembohong. Hal itu disampaikan oleh Pitra Romadoni Nasution yang ditunjuk sebagai pengacara. Pitra mengatakan AF melaporkan Dede dan seorang politikus ke Polda Metro Jaya dengan laporan polisi nomor LPB 4352 VISPKT Polda Metro Jaya. Adapun pasal yang dijerat, yakni pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Jika tudingan Dede kepada AF membuat AF terintimidasi dan menimbulkan kerugian material maupun imaterial, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Tak dianggap. Sementara itu, AF sebelumnya sempat berbicara vokal dan mengetahui peristiwa tewasnya Vina dan Eki. AF melihat langsung bagaimana pelaku pembunuhan Vina dan Eki kejar-kejaran dengan sepeda motor. Hal itu dia lihat saat dirinya berada di warung Letika membeli rokok. Tak hanya itu, AF juga melihat ada pelemparan yang membuat pengendara motor terjatuh. Kabarnya, kesaksian AF itu palsu. AF disuruh berbohong oleh Ibtu Rudiana. Usai memberi kesaksian tersebut, AF justru dilupakan. Ibtu Rudiana mengaku tak kenal dengan AF. Saya tidak kenal AF dan Dede, kata Ibtu Rudiana dikutip dari YouTube official iNews. Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Memang dirinya bertemu dengan AF dan Dede, tapi hanya saat peristiwa itu terjadi 8 tahun silam. Terkait dengan tudingan yang dilakukan oleh Dede kepada dirinya, Ibtu Rudiana akan menyerahkan kepada penyidik dan kuasa hukumnya. Selain tuduhan soal skenario yang diarahkan oleh Dede pada dirinya, Ibtu Rudiana pun dikatakan telah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Ibtu Rudiana langsung membantah hal tersebut, karena dirinya tidak mengetahui dan menyerahkan kepada penyidik. Saya katakan satu saja, tidak benar apa dan bagaimana penyidik lebih tahu yang benar, sambungnya. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Sekian lama dibesarkan meninggal dengan tragis berita-berita menyudutkan kami lebih sakit buat kami, katanya. Menurut Rudiana,
Kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Saya digiring bagian pembuat skenario, saya harus berjuang mencari keadilan, katanya. Di sisi lain, pria yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon ini menegaskan, jika selama ini dirinya tidak menghilang. Namun, ia mengaku harus mematuhi kode etik sebagai seorang anggota kepolisian. Saya sampaikan, saya bukan menghilang. Namun, karena saya sebagai anggota kepolisian yang masih aktif menjabat, di mana saya masih harus mematuhi aturan-aturan dan menjaga kode etik, ujar Ibtu Rudiana, seperti dikutip dari acara Apa Kabar Indonesia Malam Tiffen, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Menurutnya, selama ini ia pun masih aktif sebagai seorang Kapolsek Kapetakan. Saya aktif bekerja seperti biasa untuk pelayanan masyarakat jadi Kapolsek Kapetakan. Tentunya punya tugas yang memang diemban sama saya untuk melindungi dan melayani masyarakat, kata Ibtu Rudiana lanjut menjelaskan. Ditanya kembali soal kegiatannya selama ini yang masih aktif bekerja, Ibtu Rudiana kembali menegaskan kalau isu soal dirinya yang sengaja menghilang itu tidak benar. Saya bekerja seperti biasa, seperti yang saya sampaikan tadi, kaitan dengan saya menghilang itu tidak benar, tegasnya. Sakit hati dituding Eki, bukan anak kandung Ibtu Rudiana yang kini sudah muncul di hadapan publik, melakukan sejumlah bantahan yang selama ini dianggap menyudutkan keluarganya. Bahkan, Ibtu Rudiana mengaku sakit hati lantaran ada yang menuding jika almarhum Eki bukan anak kandungnya. Ia pun bercerita kenangan 8 tahun silam saat pertama kali melihat kondisi putranya yang sudah terbaring tak bernyawa di dalam kamar jenazah. Saat itu, Ibtu Rudiana mengaku tak sendirian. Ia datang ke kamar jenazah bersama sang istri. Sebagai seorang ayah, Rudiana hafal betul wajah putranya. Pada saat saya ke kamar jenazah, saya lihat wajahnya, saya hafal persis betul anak saya, kata Ibtu Rudiana dikutip dari tayangan iNews. Menurutnya, Eki merupakan putra kandungnya yang dibesarkan sejak bayi hingga berusia 16 tahun. Sehingga ia yakni jika jasad yang terbaring itu merupakan buah hatinya. Saya besarkan dari kecil sampai dewasa. Tentunya orang tua punya perasaan, punya feeling dan hati ketika lihat sosok yang tergeletak di meja mayat itu, kata dia sambil terisak. Ibtu Rudiana mengaku hatinya sangat sakit lantaran ada yang menyebut jika Eki bukan putranya. Bahkan, ada yang meminta makam Eki dilakukan ekshumasi untuk melakukan pembuktian. Anak ini, Eki, kami urus dari kecil sampai umur 16 tahun sampai meninggalnya, kata dia. Sebagai seorang ayah, ia mengaku sangat terpukul atas meninggalnya Eki. Terkait perkara hukum, Ibtu Rudiana sudah menyerahkan kasus kematian putranya kepada penyidik. Ibtu Rudiana diisukan dilindungi orang penting. Elza Syarif buka suara. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana, bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya Pitra, dan saya tidak boleh menawarkan diri untuk membantu. Tapi kita diminta, pertama dengan Pak Pasren dan Kahfi, sekarang Ibtu Rudiana, kata Elza Syarif lewat YouTube Tiffany News, Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Kasus-kasus di kantor saya yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Kita pro bono, sukarela, kemana-mana biaya AMI sendiri kok, terangnya. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Karena itu kita semua bertekad karena saya sudah meneliti dengan baik putusan-putusan itu. Dalam putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis hakim tingkat Mahkamah Agung sangat profesional. Soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh hakim bahwa ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan, ujarnya. Dari dokter forensik, hasil visum tapi dari va asteris mengalir darah, serem dan saya pikir ini harus dibantu, terangnya. Salah satu pemandi jenazah Vina bilang ini pasti pembunuhan, selain ada sayatan dari benda tajam, dia memberiskan va asteris naga mungkin lendirnya banyak yang mungkin gak tahu itu pemerkos asteris an, imbuhnya.
Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Kita mencari kebenaran dan keadilan, dan ini tidak imbang dengan berita yang diputar-balikan fakta sehingga kita harus membuat perimbangan dan mencari kebenaran, apalagi ini sudah mempunyai kekuatan tetap, tandasnya. Sebagaimana diketahui, Ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.